Halo semuanya, balik lagi di acara kita yakni Bincang-Bincang Santai bersama narasumber yang bernama Kak Saifi. Kali ini kita akan membahas tentang the powerful of media atau kekuatan media saat ini. Halo Kak Saifi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, saya baik-baik saja, sehat walafiat. Gimana Kakak sendiri, sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya mau tanya, menurut kakak sendiri, dampak kekuatan media terhadap anak-anak muda gimana sih? Kalau menurut saya sih Kak, dampak media sekarang ini sangat dinamis ya di kehidupan generasi muda kita ya. Karena sering kita jumpai banyak profesi-profesi yang dulu belum pernah kita jumpai, yang profesi-profesi sekarang yang dulu belum pernah dijumpai, seperti kayak selebgram, tiktokers gitu ya, atau jualan online gitu. Mungkin zaman dulu orang berjualan hanya di lapak gitu ya, atau di depan rumah. Namun sekarang dengan tidak terbatasnya waktu dan ruang, orang bisa berjualan dengan mudah, seperti itu salah satunya. Kemudian menurut kakak, apa dampak positif dan negatif media sosial terhadap kesehatan mental generasi muda? Kalau ngomongin masalah kesehatan mental nggak ada habisnya Kak ya, apalagi kita ini sedang dilanda wabah COVID gitu ya, dimana banyak mahasiswa yang harus dalam tanda kutip dirumahkan gitu kan, bahwa kuliah di rumah online gitu, dan itu hampir mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita natap HP, laptop gitu ya. Selain mendapat gangguan kesehatan mental, kita juga mendapatkan gangguan fisik gitu ya. Kalau untuk kesehatan mental sendiri ya, kita mungkin harus lebih jeli gitu ya Kak ya, harus lebih pintar. Kayak jangan terlalu suka ngelihat postingan-postingan yang memamerkan diri gitu ya, atau postingan-postingan yang nggak berfaedah gitu. Alangkah baiknya kita dalam scrolling media sosial itu lebih ke kayak bisnis aja gitu, urusan bisnis yang mungkin mendapatkan efeknya gitu yang positif gitu Kak, daripada kita sering melihat orang-orang yang joget-joget nggak jelas, pamer-pamer nggak jelas gitu. Kalau saya seperti itu Kak. Terus menurut kakak, apa manfaat mempromosikan produk melalui media sosial? Kalau menurut saya sendiri ya seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa dengan hanya mengklik HP gitu ya, kita udah bisa memilih dengan leluasa mau produk apa yang kita mau bervariasi, mau harga apa aja itu gampang kita pilih hanya dengan mengeklik layar HP. Dan seperti platform seperti Shopee, Tokopedia itu juga sangat membantu, bahwa hampir barang apa aja di situ ada gitu ya. Dan itu membuat kita itu lebih mudah gitu dalam mengekspresikan diri, mau jualan apa, mau beli apa, seperti itu. Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kan kita harus buka lapak dulu, nyari tempat dulu yang bagus gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang dengan hanya pasang barang di HP gitu ya, di Shopee atau di apa, kita udah langsung datang pelanggan gitu. Menurut kakak gimana sih caranya agar kita lebih selektif dalam memilih dan memilah berita agar terhindar dari berita hoax? Salah satunya tips kalau dari aku sih, mungkin kita jangan kayak ngikutin akun-akun gosip gitu ya, kayak Lambe Tura atau apa ya, itu sebenarnya hak pribadi masing-masing gitu ya, itu terserah. Cuma kalau dari saya sendiri mungkin lebih ngikutin platform-platform yang berkualitas gitu, kayak misalkan detik.com atau apalagi itu kan banyak tuh kan itu berita-berita online yang sudah terpercaya, seperti itu. Dan kita jangan mudah terpancing gitu ya, ketika teman mungkin atau siapa gitu meng-screenshot misalkan berita, terus dia komentar sendiri di status, terus kita kayak nggak setuju atau apa, terus kita terpancing membalasnya. Kalau menurut saya jangan seperti itu, cuma lebih ke menyadari bahwa setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya, termasuk dalam menyikapi berita di sosial media. Kalau dari saya sendiri sih, kita harus punya pedoman gitu ya, kita harus netral, jadi nggak boleh terpancing seperti itu.
Apakah pemanfaatan medsos bagi anak-anak Indonesia sudah cukup bijak menurut kakak? Kalau menurut saya sejauh ini sih belum cukup bijak ya. Kalau saya kita melihat dari berbagai peristiwa yang terjadi gitu ya, yang di akhir-akhir ini mungkin kayak perundungan gitu ya, terus membuli terus diposting gitu misalkan, atau orang bikin status semaunya sendiri di WhatsApp atau di Twitter gitu ya, tanpa memikirkan bahwa status dia itu menyinggung orang atau enggak, yang penting dia suka gitu, mengatasnamakan hak asasi gitu kan. Tapi kalau menurut saya sendiri, kita nggak bisa seperti itu. Kita boleh membuat status gitu ya apa aja, namun kita juga harus mementingkan istilahnya hukum lah gitu ya, jangan asal komen gitu. Jadi kita istilahnya kita tuh bukan istilahnya sebebas-bebasnya gitu loh, dalam arti kita juga harus punya rasa malu gitu loh. Kalau misalkan kita posting gini, kira-kira orang gimana gitu ya, dan karena disadari atau tidak, apa yang kita posting itu orang akan menilai gitu. Yang menilai orang adalah ya orang lain gitu loh, bukan diri kita sendiri gitu loh. Kayak saya gitu kan, posting begini, posting tentang mohon maaf gitu ya, posting tentang saya suka bercadar misalkan, saya suka cingkrang dengan orang kan, nah seperti ini gitu kan arahnya. Kalau saya lebih suka posting hal-hal yang kebarat-baratan, bebas, orang akan mikirnya oh si Saifi gini nih gitu. Jadi kalau saya harus hati-hati sih gitu. Nah, ini tadi adalah pendapat dari Kak Saifi tentang bagaimana kekuatan media saat ini yang ada di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.